A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya waliyallah. Assalamu alayka ya habiballah. Assalamu alayka ya habib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ahla la ilaha illallah. Assalamu alayka ya sahibal karamah. Assalamu alayka ya syekhana al-karam Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Assalamu alayka ya sayyidi Syekh Mursyid Syarif ya Syekh Masyahib wa Fatajul Arifin. Radiyallahu ankuma tahiyatan minna ilaikuma wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Huwallazi 'allamal Qur'an khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wa huwallazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul ayyam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi ursila rahmatan li jami'il anam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidil arabi wal ajam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila akhiril ayyam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tanzilum mir Al-ayah surat nomor 56 Al-Waqi'ah ayat 77 sampai 100. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini muhabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'd. Salam tahiyah Islamiyah yang pertama disampaikan kepada pengemban amanah sesepuh Pondok Pesantren Suriyalaya, juga kepada Bersana Umi beserta seluruh ahlul bait, guru kita Pangresa Abah Sepuh dan Pangresa Abah Anom, juga kepada para wakil talqin, para pengurus yayasan, pengurus lembaga dakwah TQN, pengurus Ibu Bella, pengurus GMPS, dan semua para pejuang, para penegak bendera kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah, khususnya dengan metode atau thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suriyalaya. Semoga beliau-beliau semua senantiasa mendapatkan rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, semakin diberi al-quwah wal amanah atau otoritas dan kekuatan menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga TQN Pondok Pesantren Suriyalaya senantiasa tegak berdiri di muka bumi, khususnya di bumi pertiwi persada Nusantara ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ikhwani rahimakumullah, juga para pendengar setia Inayah FM yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala anugerah yang dilimpahkan olehnya
khususnya anugerah iman, anugerah Islam, iman dan ihsan. Salah satu buktinya kita diperkenankan pada pagi hari ini, diperkenankan setelah melaksanakan sholat subuh dan amaliyah-amaliyah pengiringnya secara berjamaah, kita diperkenankan untuk bersama-sama mengikuti rutinitas kegiatan di bulan Ramadan ini, yaitu kuliah subuh. Semoga kenyataan ini sebagai wujud nyata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mari kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, seraya menghaturkan salawat dan salam kepada baginda alam, al-mab'utsur rahmatan lil anam, sayyidul arabi wal ajam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan semoga rahmat dan keselamatan Allah tersebut disampaikan juga kepada para pengikutnya, wabil khusus para aulianya Allah yang dimuliakan dengan berbagai ragam karomah, hingga kepada kita semua yang senantiasa belajar untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga umat akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya menerima tugas untuk menyampaikan tema periodisasi turunnya Al-Quran atau tahapan-tahapan turunnya Al-Quran. Sebagai pedoman kaum muslimin, sebagai tolak ukur hidup dan kehidupan manusia beriman dengan keimanan berdasarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quran memiliki sejarah panjang. Sepanjang perjalanan umat Islam itu sendiri, Al-Quran memiliki sejarah yang mendalam, sedalam pemikiran manusia yang mampu berpikir, khususnya dari umat muslim itu sendiri. Al-Quran sebagai sesuatu yang suci, datang dari zat yang suci dan turun dijaga oleh hamba-hamba yang suci. Di Lauh Mahfud dia dijaga oleh hamba-hamba yang suci, turun dibawa oleh ruh yang suci, diterima oleh jiwa yang suci, kemudian diturunkan kepada jiwa-jiwa yang suci. Meskipun kenyataannya Al-Quran mampu dibuka oleh orang-orang yang tidak suci, oleh jiwa-jiwa yang tidak suci, namun hal tersebut hanyalah kulitnya belaka. Isinya, kedalamannya tidak akan pernah mampu disentuh kecuali oleh jiwa-jiwa yang suci itu sendiri. La yamassuhu illal mutahharun, dia tidak bisa disentuh kecuali oleh hamba-hamba yang disucikan. Ini mana tafsir fikhinya, tafsir sufinya, dia Al-Quran. Kedalaman maknanya tidak akan mampu disentuh kecuali oleh jiwa-jiwa yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bagian daripada orang yang disucikan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wasilah apa yang kita terima dari guru kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, para pendengar setia FM yang dirahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan turunnya Al-Quran sebagai sesuatu yang suci, yang keluar dari zat yang suci, ini penting diketahui. Tujuan penyampaian ini, satu, penyampaian informatif, hanya informasi belaka. Kedua, tujuannya adalah persuasif. Persuasif maksudnya mengajak menyeru untuk meningkatkan akidah, dan mengajak menyeru untuk senantiasa mengembangkan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sesuatu yang qadim. Ini yang menjadi pelik. Bagaimana tidak? Al-Quran yang tertera, tertulis dalam lembaran kertas hari ini dan tulisan-tulisan digital hari ini, itu asal usulnya sesuatu yang bukan konkret wujudnya, sesuatu yang keluar dari yang qadim. Sementara yang keluar dari yang qadim tidak akan menjadi hadis, ia harus qadim kembali.
Rasul Muhammad SAW adalah qadim dibandingkan dengan kita. Qadim artinya terdahulu, terkemudian namanya hadis. Prabu Siliwangi adalah qadim dibandingkan kita, dia terdahulu. Yang keluar dari yang qadim tidak mungkin menjadi hadis. Yang keluar dari yang masa lalu tidak akan mungkin masa sekarang. Apa yang keluar dari Prabu Siliwangi yang hidupnya di abad 15-16 itu harus keluar dulu, harus keluar di zaman baheula, di zaman bihari, bukan harus di zaman ini. Anaknya Prabu Siliwangi yang 41 orang menurut Balabat Galuh tidak akan mungkin lahir pada tahun ini. Kata-kata, kebijakan, peraturan Prabu Siliwangi di abad 21, di abad 16 tidak akan mungkin keluar di abad 21. Ia harus keluar di abad 16. Apa yang keluar dari Nabi yang kehidupannya di abad 7 Masehi, ya harus keluar di abad itu, tidak mungkin keluar di abad ini. Demikianlah yang keluar dari yang qadim harus qadim, yang keluar dari masa lalu harus menjadi masa lalu. Maka Al-Quran keluar dari zat yang qadim, Al-Quran itu sendiri harus menjadi qadim. Tidak bisa tidak. Tidak bisa Al-Quran dikatakan hadis. Kalau Al-Quran hadis, maka yang mengeluarkannya, yang mengatakannya, itulah yang hadis juga. Firman itu hadis, maka yang memfirmankannya juga harus menjadi hadis. Ini akidahnya yang pertama, harus diteguhkan dan dikuatkan bahwa Al-Quran itu qadim. Lalu kemudian muncul pertanyaan, jika Al-Quran itu qadim, lalu bagaimana nalar kita? Sementara kenyataannya itu adalah lembaran kertas, ada tulisan, dan bisa kapanpun dibuat. Ini masalahnya lain. Lembaran kertas dibuat oleh manusia, manusianya hadis, maka produknya harus hadis lagi. Tulisan dibuat oleh manusia, apalagi dicetak oleh mesin, dan mesin itu juga hadis, maka produknya harus menjadi hadis lagi. Di sini kita memiliki dua pemahaman. Maka harus dibedakan mana yang qadimnya, mana yang hadisnya, mana yang terdahulunya, mana yang terkemudian. Jika ini wujud konkretnya ada lembaran kertas, di dalamnya ada tinta, ada tulisan, dan itu dibuat oleh manusia, sudah akui saja itu hawadis. Catatannya hawadis, lembarannya hawadis, covernya juga hawadis baru. Lalu apa yang qadimnya? Yang qadimnya adalah kalamun nafsinya. Kalamun nafsi itu kalau di manusia adalah kata hatinya. Ketika seseorang harus mengatakan betapa aku cinta kepadamu, dia mengatakan aku cinta kepadamu pada tanggal 9 Mei 2019 jam 6 pagi. Katakanlah jangan jam 6 pagi, jam 8 pagi. Ketika seseorang mengatakan aku cinta kepadamu, pertanyaannya, apakah dia mencintainya ketika itu mendadak atau sudah dirasakan lebih dulu sejak beberapa waktu yang lalu? Kita yakin itu pasti sudah terjadi di masa lalu, sudah dirasakan beberapa waktu yang lalu. Maka apa yang dikatakan pada jam 8 tadi, kata-kata aku cinta kamu, itu sudah terjadi, bergejolak di dalam relung hatinya di beberapa waktu yang lalu ke belakang. Hanya saja dikatakannya, diucapkannya pada jam 8. Hawadis, kata-kata yang terlontar dari lisannya, tetapi hati nuraninya sudah menjadi qadim, sudah terdahulu. Siapa tahu dia merasakannya sudah 3-4 tahun ke belakang, 1-2 bulan, 2-3 minggu ke belakang. Hanya saja dikatakannya baru jam 8. Nah, apa yang dirasakannya, apa yang ingin dikatakannya sudah terjadi di masa lalu. Itu namanya qadim, namanya kalamun nafsi atau hati nurani. Baru diungkapnya pada jam 8 hari
Sabtu tanggal 9 Mei 2020. Itu hijabnya baru diangkat. Apa hijabnya? Hijabnya itu rasa malu untuk mengungkapkan. Bang Lutfi itu sudah dari dulu ingin mengatakan kata-kata cinta tersebut kepada istrinya, gitu. Hanya hijab oleh Allah baru diangkat, rasa malunya baru diangkat, muncul keberanian pada tanggal sekian, barulah terungkap. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala kalamnya tidak huruf, tidak suara, tidak ada tulisan, tidak ada suara, dan juga Allah berbicara tidak pernah berhenti. Namun ketika Allah menghendaki ini diperlukan apa yang difirmankan olehku, diperlukan untuk umat manusia. Maka yang pertama, Allah dalam hal ini adalah Al-Quran. Beliau, Allah mentransferkan kalamnya kepada kalam yang menulis di Lauh Mahfuz. Kalam yang ada di Lauh Mahfuz ini menulis terus. Dia adalah sekretariat jenderal ketuhanan. Lauh Mahfuznya, mohon maaf, Lauh Mahfuznya sekretariat jenderal ketuhanan, kalamnya ada sekretarisnya. Dia yang nulis terus sejak zaman ajali sampai nanti yang tak terhingga. Kalam tersebut terus menulis, tidak pernah berhenti. Ketika Nabi Mi'raj, Nabi mendengar kalam, goresan kalam tersebut. Apa yang ditulis oleh kalam? Yang ditulis oleh kalam adalah kalam Allah, kalamun nafsi yang ditransfer oleh Allah, ditransmisi oleh Allah, nanti oleh kalam decoding. Decoding itu proses pengkodean. Dari mana petunjuk Allah mau kemana nih? Oh, ini Al-Quran akan diturunkan ke orang-orang Arab bilisanin Arabiyin. Maka Al-Quran mendekoding kalam Allah, membuat kode-kode dari sesuatu yang tidak ada wujud konkret menjadi konkret, didekoding oleh kalam sehingga menjadilah Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita lihat sekarang? Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang kita saksikan sekarang? Seperti kita mentransfer data dari sini ke teman kita, HP, atau kita menerima dari teman. HP ketika menerima informasi yang datang itu bukan tulisan kan, bukan gambar. Apakah kita menyaksikan gambar berbondong-bondong di angkasa? Tidak. Tulisan ngantai baris berbaris di angkasa? Tidak. Kita tidak melihat apa-apa, karena yang masuk ke HP kita adalah energi. Energi itu bahasa lain dari angin. Angin itu bahasa Arabnya rihun. Bagaimana Al-Quran berbicara? Tidakkah engkau perhatikan bahwa angin membawa berita dari satu tempat kepada tempat yang lain? Ini kata Allah, rih dengan ruh sama akarnya. Ketika dalam bahasa Arab menurut ilmu istiqaq, satu dari 12 fan ilmu alat, ketika dalam bahasa Arab ada sebuah kata yang akar hurufnya sama, maka itu memiliki nilai sifat yang sama. Rih angin, ruh roh. Kenapa ruh pakai waw? Karena rohnya berharkat domah. Kenapa rih pakai iya? Karena rohnya berharkat kasroh. Karena ini satu akar, maka antara roh dengan ruh, rih dengan ruh, angin dengan roh kita memiliki sifat yang sama. Apa sifat yang sama? Tidak kelihatan tetapi terasa. Angin kelihatan? Tidak, tapi terasa. Yakin. Ruh kelihatan? Tidak, tapi terasa. Jelas. Ini karakter yang sama. Nah, energi bawa masuk ke HP, di HP didekoding lagi, maka kemudian muncullah, setelah didekoding muncul kata-kata yang bersifat data tersebut. Al-Quran pertama kali turun langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala ke Lauh Mahfuz, ini disebut tanzil. Nah, di surat Al-Waqiah yang tadi dibacakan ayat 77 sampai 100, maaf 77 sampai 80. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Sesungguhnya itulah dia Al-Quran yang maha mulia, Al-Quran yang mulia, fi kitabim maknun, yang tersimpan di tempat yang kokoh, yaitu Lauh Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba yang disucikan. Tanzilum mir rabbil alamin, yang turun dari Tuhan, zat penguasa alam semesta.
Ini namanya proses tanzil. Tanzil itu Al-Quran turun dari Allah langsung yang diterima oleh kalam, dituliskan di Lauh Mahfuz. Kapan waktunya? Tidak terikat ruang dan waktu, karena keluar dari zat yang qadim. Ini namanya tanzil. Setelah itu ayat lainnya juga dikuatkan di surat Asy-Syu'ara ayat 192. La tanzilu mir rabbil alamin. Al-Quran itu turun dari zat yang menguasai alam. Namanya tanzil. Yang turunnya berapa ayat? Itu munajam semua. 30 juz, 114 surat, ayatnya 6.236 ayat. Yang 6.666 kita tunda dulu. Nah, setelah dari Lauh Mahfuz baru kemudian diturunkan oleh Allah melalui atau memerintahkan para malaikatnya, diturunkan ke Baitul Izzah, yaitu langit dunia. Dijelaskan oleh Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, di surat Ad-Dukhan ayat 2 dan 3. Duhan yang nggak jadi kemarin datang hari Jumat, bukan itu maksudnya. Ini surat Ad-Dukhan. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Malam penuh berkah ini malam penentuan. Kapan malam penuh berkah itu? Ditafsiri lagi oleh ayat yang lain. Ini menggunakan penafsiran ayat bil ayat. Ditafsiran oleh surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang dimaksud turunnya itu ada di malam Lailatul Qadar. Berarti itu di bulan Ramadan, sebagai penjelas atas surat Al-Baqarah 183, 84, 85 ya. Sahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia yang disebut Baitul Izzah, 30 juz juga, 114 surat, 6.236 ayat, itu di malam Lailatul Qadar. Kapan ini terjadinya malam Lailatul Qadar? Di dalam bab azan kitab Al-Mustadrak Al-Hakim, Ibnu Abbas menyampaikan Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di malam ganjil. Nah, berarti turunnya dari Lauh Mahfuz ke langit dunia itu di malam Lailatul Qadar, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lalu orang bertanya, kalau begitu turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar berarti dari malam 21 sampai terakhir, lalu kenapa nuzulul Quran diperingati malam tanggal 17? Santri harus mengetahui dan harus paham betul. Yang turun tadi dari Lauh Mahfuz, dari Allah ke Lauh Mahfuz namanya tanzil, dari Lauh Mahfuz ke langit dunia ini namanya inzal. Diambil dari kata-kata inna anzalna. Anzalna fi'il madi, sulasi mazid warna awal, bab 1 akroma yukrimu, ikroman diambil masdarnya anzala yunzilu inzalan. Kalau tanzil dari bab masih sulasi mazid warna awal, bab kedua parroha yuparrihu taprihan, callana yucallinu lancingan, sarua masdar nama kitu. Nazzala yunazzilu tanzilan. Nah, tanzil dari Allah ke Lauh Mahfuz, inzal dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. 5 menit lagi waktu kita. Dari langit dunia ke Baitul Izzah namanya inzal. Jadi ada tanzil 30 juz langsung dari Allah ke Lauh Mahfuz, inzal dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, baru yang disebut nuzul itu dari langit dunia ke kalbu Rasul Muhammad SAW. Ini yang malam 17 Ramadan, yang ketika itu Rasul ada di gua Hiro. Ini yang kita peringati. Yang kita peringati itu adalah turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah, dari langit dunia kepada kalbu Nabi Muhammad SAW melalui malak Jibril. Suratnya Asy-Syu'ara ayat 192, 193, 194.
Wa innahu laqur'anun karim wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin. Nazala menurunkan bihi atas Al-Qur'an itu siapa? Ruhul amin. Ruh yang dipercaya yaitu malak Jibril. Ala qalbika, atas atau ke dalam kolbumu Muhammad, litakuna minal munzirin, agar engkau menjadi orang yang memberi peringatan. Dengan bahasa apa? Bilisanin arabiyyin, dengan bahasa Arab. Ini namanya nuzul dari langit dunia kepada kolbu Nabi. Nah, di sini baru dikredit. Yang pertama 5 ayat, terus dikredit sepanjang 22 tahun 2 bulan 22 hari 22 jam, ada yang lebih detail lagi. Nah, pertama langsung cash 30 juz tanzil dari Allah ke Lauh Mahfud, kemudian dari Lauh Mahfud ke langit dunia Baitul Izzah cash 30 juz. Dari situ baru diangsur kepada qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuzul yang nanti malam kita peringati insyaallah itu adalah turunnya Al-Qur'an dari langit dunia kepada qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini apa hikmahnya? Pertama, Allah menurunkan langsung 30 juz, kemudian kenyataannya kepada kehidupan diangsur. Ini apa hikmahnya? Bahwa kita mengamalkan Al-Quran jangan sampai mimpi pingin mengamalkan semuanya sekaligus. Ada tahapan, ada proses. Nah, tahapan dan proses inilah yang harus kita tempuh. Bagaimana Al-Quran memberikan solusi ketika kita ada masalah, dirudung masalah. Coba lihat surat Al-Insyirah, Alam Nasrah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Al-usri, kesulitan itu menggunakan isim ma'rifat, ada alif lam li ta'rif. Artinya apa ini? Ini artinya kalau sudah begini adalah kata khusus, maka tafsirannya beserta satu kesulitan. Yusron tidak menggunakan alif lam, itu isim nakiro, artinya umum, berarti banyak. Maka kesimpulan tafsir ini adalah, maka sesungguhnya beserta satu kesulitan ada ragam kemudahan. Dan Allah mengulang 2 kali, sesungguhnya beserta satu kesulitan ada ragam kemudahan. Maka selanjutnya terima ini dengan penuh keimanan dalam akidah yang kuat, penuh ketauhidan kepada Allah. Ketika kita mendapatkan masalah, yakin satu masalah ini akan membuka berbagai ragam masalah. Yakin kalau kita kehilangan satu HP, di depan ada 1000 HP yang menanti kita. Yakin kalau kita sekarang dikenai musibah corona, di depan ada rahmat. Karena janji Rasul ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasul, wabah, bagaimana pendapat anda wahai Rasul? Wabah itu adalah kana yu'adzibu liman yasha, dia akan menjadi azab kepada orang yang dikehendaki Allah. Wa rahmatul lil mu'minin, tetapi akan menjadi rahmat bagi orang beriman. Amin. Maka ambil keyakinan kita ini, yakin lockdown kita hari ini, kita perekonomian dan lain sebagainya berkurang, yakin bahwa di depan ada pencerahan dari Allah. Yakin jika hari ini kita kekurangan 1000 beras, di depan Allah akan mengirimkan 1000 ton beras yang lebih besar dan lebih berkualitas, insya Allah. Amin. Nah, ini yang dimaksud dengan penjelasan kronologi periodisasi Al-Quran. Hikmah persuasifnya adalah agar kita mampu merubah secara bertahap dengan Al-Quran itu sendiri. Apakah dengan adanya corona kita harus mencukupkan diri, tidak perlu takut dengan corona, cukuplah takut dengan Allah? Bagaimana Al-Quran menjawab? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Orang yang mencukupkan diri, takutlah dengan Allah, tidak perlu takut dengan corona. Ini Jabariyah, bukan sunnah wal jamaah. Orang yang merubah diri, terlalu memperhatikan hukum-hukum syariat, terlalu memperhatikan lalu melupakan keyakinan kepada Allah, memperhatikan aturan kesehatan tetapi hatinya lupa kepada Allah, ini qadariyah. Terlalu menggantungkan diri kepada hal-hal yang zahir. Dua-duanya bukan ahlu sunnah wal jamaah. Sunnah wal jamaah bagaimana? La yughayyiru biqaumin, diambil sebagai aturan zahir, aturan kesehatan diperhatikan, tetapi jabariyahnya dimasukkan kepada qalbu.
Wa idza aradallahu su'an biqaumin fala maradalahu. Jika ada kehendak Allah untuk menurunkan keburukan terhadap satu kaum, tidak akan ada yang mampu menolak. Jabariyah dalam kolbu kita. Yang harus takut kepada Allah itu kolbu. Di dalam dada ini kolbu yang harus takut. Zahir ini harus mengikuti peraturan zahir. Kalau kita tidak takut corona, hanya takut kepada Allah, Anda juga tidak boleh takut dengan api. Rabalah api. Kalau cukup dengan takut kepada Allah, karena api dengan corona sama, itu adalah sunatullah. Menjadi lucu kalau kita takut kepada Allah, tidak takut kepada sunatullah. Hadirin ikhwani rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kesimpulan tentang periodisasi Al-Quran adalah ada periode tanzil, inzal, dan nuzul. Semoga hikmahnya sangat besar untuk perubahan hidup dan kehidupan kita semua. Bikaromati Sayyidi Syekh Musi Syarif bersama sahib wa fatajul arifin radhiyallahu anhul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.